Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi konsep gaya dan sinar. Definisi konsep gaya dan sinar. Konsep cahaya. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Konsep sinar. Sinar cahaya adalah garis lurus yang menunjukkan arah rambatan cahaya. Sinar cahaya dapat dibayangkan sebagai panah yang menunjukkan arah cahaya bergerak. Baik, selanjutnya mengenai sifat cahaya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sinar cahaya selalu merambat dalam garis lurus jika tidak ada yang menghalangi. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai permukaan benda. Sebagian cahaya akan dipantulkan mengubah arahnya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiasakan ketika cahaya melewati medium yang berbeda. Kecepatannya merubah penyebabkan pembengkokan atau pembiasan cahaya. Keempat, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan violet. Kelima, cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening karena benda tersebut transparan. Jadi, cahaya bisa melewati tanpa terhalang. Contohnya seperti kaca atau air. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber cahaya. Ada dua jenis sumber cahaya, yang mana pertama adalah sumber cahaya alami, yaitu sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang berasal dari alam seperti matahari dan juga bintang. Nah, di mana cahaya matahari disebut sebagai cahaya alami karena matahari sendiri menghasilkan cahaya melalui proses nuklir di inti matahari. Nah, proses ini tuh menghasilkan energi yang dipancarkan dalam bentuk cahaya dan panas. Jadi, matahari adalah sumber cahaya yang memancarkan cahaya secara alami tanpa memerlukan benda lain untuk memantulkan atau mengubah cahaya tersebut. Selanjutnya, cahaya bintang. Bintang disebut sebagai cahaya alami karena mereka menghasilkan cahaya sendiri melalui proses nuklir di inti mereka. Di dalam bintang, atom-atom hidrogen bergabung menjadi helium dalam proses yang disebut fusi nuklir, yang menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Nah, energi ini dipancarkan keluar angkasa dan sampai ke bumi, sehingga kita bisa melihat cahaya bintang. Jadi, bintang ini memancarkan cahaya secara alami tanpa bergantung pada sumber cahaya lain. Nah, selanjutnya itu sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contohnya lampu, lilin, TV. Nah, cahaya lampu ini menggunakan listrik untuk menghasilkan cahaya melalui proses seperti pemanasan kawat filamen atau pengionan gas dalam bohlam. Nah, selanjutnya itu cahaya lilin. Lilin menghasilkan cahaya melalui pembakaran lilin yang melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Selanjutnya itu cahaya TV. TV menghasilkan cahaya dengan menggunakan teknologi layar seperti LED atau OLED yang memancarkan cahaya ketika diberi listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemantulan cahaya. Definisi pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium. Asalnya, setelah menumpuk suatu bidang pantul secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Adapun tanda-tanda, tanda anak panah, kalau anak tanda biru berarti adalah cahaya datang. Kalau sinar hijau adalah cahaya pantul. Kalau tanda merah, bidang pantul. Kalau garis orange normal. Kalau garis merah muda, sudut sinar datang. Kalau kuning, sudut sinar pantul. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya, poin penting hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius yaitu yang pertama, sinar datang garis normal atau N dan sinar pantul atau R terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua, berdasarkan sudut datang atau 0, I sama dengan sudut pantul 0, R. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya yaitu jenis pemantulan. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah.
Contohnya yaitu apabila benda-benda seperti cermin datar, air yang tenang disinari dengan sinar matahari, maka sinar-sinar dipantulkan dalam arah yang sama sehingga tampak berkilau. Pemantulan ini dinamakan pemantulan teratur. Syarat utama dari terjadinya pemantulan teratur yakni terdapat sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Terdapat pada garis bidang datar yang sama. Selain itu, pemantulan teratur memiliki sinar-sinar pemantul dengan arah dan besar sudut yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang kedua, yaitu pemantulan difus atau pemantulan baur. Sifat utama jenis pemantulan ini adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya, pemantulan cahaya tetap mengikuti hukum pemantulan meskipun permukaan yang dipantulkan tidak rata. Walaupun pemantulan cahaya terlihat acak, hukum pemantulan tetap berlaku, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini karena meski permukaan tidak rata, kita bisa tarik garis normal pada permukaan datar tempat cahaya jatuh, dan sudut datang serta sudut pantul tetap sama, sesuai dengan hukum pemantulan atau hukum Snellius.